Laras adalah seorang seniman digital muda yang memiliki bakat luar biasa dalam menghidupkan karakter melalui animasi pendek. Sejak kecil, ia selalu tenggelam dalam dunia imajinasi, dan layar komputernya menjadi kanvas bagi petualangan tak terbatas. Proyek terbarunya, Petualangan Kucing Jingga, adalah karya paling ambisius yang pernah ia buat. Menghabiskan waktu lebih dari 3 bulan pengerjaan, Kucing Jingga adalah karakter yang lucu, ceroboh, dan selalu penuh semangat, mencerminkan sebagian besar kepribadian Lara sendiri. Setiap detail, mulai dari bulu yang berayun hingga pantulan cahaya di mata Jingga, dikerjakan Laras dengan sepenuh hati. Ia sudah membayangkan pujian yang akan ia dapatkan saat animasinya diunggah ke komunitas animator online tempat ia belajar. Pasti mereka akan takjub, gumam Laras sambil tersenyum bangga menatap render terakhir karyanya. Baginya, animasi ini bukan hanya proyek, ini adalah cerminan dari jiwanya. Sebuah persembahan yang sempurna. Laras akhirnya mengunggah Petualangan Kucing Jingga ke forum kritik dan masukan, tempat para profesional dan sesama pemula berkumpul. Ia menulis deskripsi yang panjang dan emosional tentang betapa ia mencintai setiap bingkai frame yang ia ciptakan. Jantungnya berdebar kencang, menggabungkan antisipasi dan sedikit ketakutan, seperti menunggu hasil ujian terpenting dalam hidupnya. Beberapa komentar awal datang dengan cepat. Semuanya adalah emoji hati, api, dan kata-kata pujian seperti keren dan semangat. Laras merasa lega. Ia memang pantas mendapatkannya. Pikirnya, karyanya telah diakui. Ia mengirim pesan kepada Tio, sahabatnya, yang juga seorang animator, memberitahukan betapa suksesnya unggahan perdananya. Tio membalas dengan emoji jempol. Namun ia juga mengirim pesan pribadi. Selamat, Ras, tapi hati-hati ya. Ada satu komentar dari Pak Senja. Dia kritis banget, tapi niatnya baik. Siap-siap aja mental, tulis Tio. Laras mengerutkan kening. Pak Senja, ia tahu nama itu. Seorang animator senior yang terkenal sangat jujur. Kadang terlalu jujur. Laras merasa sedikit kesal. Mengapa Tio harus merusak euforia ini dengan peringatan? Ia mengklik notifikasi teratas. Benar saja, itu adalah komentar panjang dari akun Senja Animasi. Laras mulai membaca dengan senyum di wajahnya. Tetapi senyum itu perlahan memudar, digantikan oleh rasa dingin di perutnya. Pak Senja memulai dengan, karakter Kucing Jingga memang menarik. Tapi sayangnya, pengerjaan teknisnya masih jauh dari standar profesional. Jauh dari standar profesional, bisik Laras. Suaranya tercekat. Itu terasa seperti tamparan. Ia melanjutkan membaca, dan setiap kalimat berikutnya terasa seperti tusukan. Penggunaan warna color grading tidak konsisten. Terasa seperti palet warna amatir yang tidak terkalibrasi, tulis Pak Senja. Pada detik ke-15, transisi gerak timing sangat kaku. Jingga terlihat seperti robot, bukan kucing lincah. Perspektif latar belakang di adegan kejar-kejaran benar-benar hilang, menciptakan ilusi visual yang membingungkan. Kesimpulannya, ide bagus, eksekusi perlu dirombak total, akhiri Pak Senja dengan lugas. Laras membaca ulang komentar itu 3 kali. Setiap kali, rasa sakit dan marah di dadanya semakin membengkak. Kata-kata amatir dan rombak total terngiang-ngiang di telinganya, seolah mengabaikan 3 bulan kerja keras dan pengorbanan tidurnya. Air matanya mulai menggenang. Ini bukan kritik, ini adalah serangan pribadi, pikir Laras. Ia merasa Pak Senja tidak melihat Kucing Jingga. Ia hanya melihat kegagalan Laras. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu betapa sulitnya ini. Raung Laras dalam hati mulai defensif. Ia berpikir, Pak Senja pasti membenci pemula atau iri dengan kreativitas Kucing Jingga yang orisinal. Laras segera membalas komentar tersebut. Tetapi sebelum jarinya menekan kirim, ia menahan diri. Ia tahu membalas dengan emosi hanya akan memperburuk situasi dan mencerminkan ketidakdewasaannya. Sebagai gantinya, Laras menutup forum itu, mematikan komputernya, dan memutuskan untuk berhenti. Cukup, bisiknya. Aku tidak akan pernah menunjukkan karyaku pada siapapun lagi. Selama 2 hari berikutnya, Laras menjauhkan diri dari meja kerjanya. Alat gambarnya terasa seperti benda asing. Ia merasa seperti kehilangan seluruh semangatnya, dicuri oleh satu komentar pedas dari seorang animator yang tidak ia kenal. Tio menelepon dan mengirim pesan, tetapi Laras mengabaikannya. Takut Tio akan menyuruhnya melihat sisi baiknya. Di hari ketiga, Tio muncul di depan pintu apartemen Laras dengan membawa sekantong makanan ringan. Aku tahu kau sedang dalam mode menyembuhkan diri, tapi bisakah kita bicara? Tanya Tio dengan lembut. Laras menghela napas dan membiarkannya masuk.
Kenapa kau tidak bilang padaku betapa kejamnya komentar itu? Tanya Laras, suaranya serak. Karena aku tahu kau hanya akan fokus pada kata-kata kasarnya, bukan pada isinya. Jawab Tio, duduk di sofa. Isi apa? Tio, isi dari rombak total. Balas Laras sinis. Tio tidak berdebat. Ia hanya mengeluarkan sebuah tablet dan menunjukkan sebuah sketsa kasar. Ini adalah desain pertama salah satu proyek terbesarku. Perjalanan ke Nebula. Kata Tio, dulu, aku dikritik habis-habisan oleh seorang profesor karena anatomi karakternya terasa seperti adonan kue yang gagal. Laras tertawa kecil melihat sketsa itu. Memang, itu terlihat sangat buruk. Apa yang kau lakukan? Kau marah? Kan, kau pasti berhenti. Tanya Laras. Tentu saja aku marah. Jawab Tio, aku menangis. Aku melempar stylusku. Tapi kemudian aku sadar satu hal. Profesor itu tidak mengatakan aku tidak berbakat. Ia hanya mengatakan karyaku saat itu belum siap. Dia memberiku petunjuk. Seperti peta harta karun. Peta itu terlihat menakutkan. Tapi itu satu-satunya cara untuk menemukan harta karunnya. Tio meletakkan tabletnya. Laras. Mari kita lihat lagi komentar Pak Senja. Laras ragu. Namun akhirnya ia membuka kembali komputernya. Dengan hati yang masih berdebar. Oke. Baca kalimat pertama yang membuatmu marah. Suruh Tio. Laras membaca. Penggunaan warna color grading tidak konsisten. Terasa seperti palet warna amatir yang tidak terkalibrasi. Sekarang, hapus kata-kata amatir dan tidak terkalibrasi. Kata Tio. Sisanya adalah penggunaan warna color grading tidak konsisten. Ini fakta. Bukan opini. Jelas Tio. Laras mulai berpikir. Memang. Ia menggunakan pengaturan warna yang berbeda di setiap adegan. Hanya berdasarkan perasaannya. Pak Senja memberitahu persis di mana kau harus belajar lebih keras. Lanjut Tio. Dia menunjukkan lubang di perahumu. Apakah kau ingin terus berlayar dengan perahu yang bocor? Atau kau mau belajar cara menambahnya? Tio kemudian mengarahkan perhatian Laras ke kalimat tentang timing kaku di detik ke-15. Di sana, Pak Senja bahkan menyertakan tautan ke tutorial tentang prinsip isin dan is-out dalam animasi. Lihat. Laras. Kata Tio sambil menunjuk tautan itu. Dia tidak menyuruhmu merombak total tanpa alasan. Dia memberimu alatnya. Laras mengambil napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia melihat komentar itu bukan sebagai serangan, melainkan sebagai panduan. Kritik itu adalah spesifik, konstruktif, dan dapat ditindaklanjuti. Hanya saja, kemasannya memang kurang menyenangkan. Aku terlalu fokus pada emosi. Aku menganggap kritik teknis sebagai penilaian karakterku. Kumam Laras. Ya, dan itu aja. Tapi seorang seniman harus belajar memisahkan diri dari karyanya. Ujar Tio. Kritik adalah tentang karyamu saat ini, bukan tentang potensi atau nilai dirimu. Dengan semangat baru, Laras mendorong Tio untuk pergi dan membuka kembali file petualangan kucing jingga. Ia tidak menghapus apapun. Ia mulai bekerja sesuai dengan poin-poin dari kritik Pak Senja. Ia menonton tutorial isin atau is-out yang disarankan dan segera memperbaiki gerak kaku jingga. Ia terkejut. Gerakan jingga kini jauh lebih halus dan meyakinkan. Kucing itu benar-benar terlihat hidup. Lalu, Laras mulai mengatur ulang palet warna, memastikan konsistensi pencahayaan di setiap adegan. Hasilnya, warna-warna yang tadinya bertabrakan kini terasa harmonis dan profesional. Laras bahkan tidak perlu merombak total. Ia hanya perlu memperbaiki detail yang sangat penting. 2 minggu kemudian, Laras mengunggah versi revisi dari Petualangan Kucing Jingga dan mengirimkannya langsung kepada Pak Senja. Kali ini, ia menulis, "Terima kasih atas kritik Anda. Saya harap versi ini menunjukkan bahwa saya telah menerapkan masukan Anda." Ia tidak takut. Ia tidak menunggu pujian. Ia hanya menunggu masukan teknis berikutnya. Tio menjadi orang pertama yang melihatnya dan berseru, "Laras, ini luar biasa. Kau benar-benar melakukannya." Tak lama kemudian, balasan dari Pak Senja datang. Itu jauh lebih pendek kali ini. Peningkatan yang signifikan. Transisi gerak sudah bersih. Dan konsistensi warna sangat baik. Anda menunjukkan kedewasaan dan potensi sejati seorang animator. Pertahankan sikap terbuka ini. Selamat. Laras membaca komentar itu berulang kali. Bukan pujian yang membuatnya bahagia, melainkan pengakuan bahwa ia berkembang. Ia telah mengambil batu sandungan dan mengubahnya menjadi fondasi untuk kemampuan yang lebih kuat. Laras kini menyadari, kritik adalah jembatan yang menghubungkan karya yang hampir bagus dengan karya yang hebat. Itu bukan tanda kegagalan, melainkan bukti bahwa ada orang yang peduli untuk melihat versi terbaik dari dirimu. Ia kembali ke forum dan menemukan kritik-kritik lama dari teman-teman lain. Kali ini,
Ia membacanya dengan pikiran terbuka. Ia mulai melihat setiap komentar negatif sebagai tantangan, bukan sebagai penghinaan. Laras akhirnya membalas komentar Pak Senja dengan tulus, mengucapkan terima kasih atas panduan yang jujur dan berharganya. Ia telah memenangkan pertempuran terpenting, pertempuran melawan egonya sendiri. Bagaimana menerima kritik? Kini menjadi pertanyaan yang ia jawab setiap hari, bukan dengan kemarahan, tapi dengan tindakan nyata. Inilah kisah Laras. Dan ini adalah kisah kita semua saat menghadapi masukan. Ingatlah, kritik yang membangun itu seperti cermin yang jujur. Ia mungkin menunjukkan kekurangan, tetapi tujuannya adalah agar kita bisa menjadi lebih baik. Jangan pernah biarkan rasa sakit sesaat menghalangi pertumbuhanmu yang abadi. Ambil setiap masukan sebagai petunjuk menuju versi terbaik dirimu. Jika cerita ini menginspirasi kalian untuk lebih terbuka pada kritik, tolong like video ini, share ke semua teman yang sedang berjuang. Dan jangan lupa subscribe ke channel Dunia Sastra Anak untuk pelajaran karakter dan moral yang penuh makna lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.